Video saya kelihatan nggak? Baik. Izin saya mulai teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, waktu telah berjalan hingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam virtual Zoom LKHI dalam pembelajaran tradisional Chinese medicine yang insya Allah pun tidak luput kita hadirkan beberapa faidah-faidah dari kedokteran Arab klasik atau yang dikenal sangat dengan At-Tibbu An-Nabawi. Semoga langkah kita ini teman-teman sekalian menjadi salah satu nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah dalam hal talibul ilm atau belajar yang kemudian pembelajaran itu kita fahami, kita renungkan, kemudian kita praktekkan kepada diri kita sendiri, keluarga, orang tua, dan kemudian kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Berharap kita mendapatkan pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita usahakan tersebut. Sebagaimana yang Nabi kita alaihi salatu wassalam sabdakan dalam hadis Bukhari, ketika itu beliau mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajatin ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ard a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilihi. Sesungguhnya teman-teman sekalian, surga itu mempunyai 100 tingkatan, di mana jarak antara tingkatan yang satu dengan tingkatan selanjutnya itu seperti jarak antara langit dan bumi. Yang itu semua Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Sekali lagi kita berharap dengan belajar ini tidak hanya untuk mengisi kertas-kertas yang kita tulis, mengisi buku-buku yang kita kumpulkan, melainkan bisa berfaedah bagi diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman sekalian, insya Allah pada malam hari ini kita meneruskan materi yang pernah kita bahas sebelumnya tentang materi dasar yin dan yang. Maka pada malam hari ini kita coba untuk mengenal materi dasar dalam tubuh, yang juga kita kenal dengan energi vital dan cairan tubuh, di mana manusia, saya dan teman-teman sekalian, kita semua adalah tubuh yang berisikan ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Di beberapa waktu lalu kita telah mengenal tentang teori dasar yin dan yang, di mana kita mengenal sebuah sifat yang berbeda, namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, seperti hubungan bumi dan matahari, siang dan malam, laki-laki dan perempuan, sehat dan sakit, dingin dan panas, lapar dan makan, haus dan minum, dan seterusnya. Namun yin yang itu teman-teman sekalian pun apabila kita ingin merenung lebih dalam lagi, maka ia tidak sebatas hanya yang tadi kita sebutkan saja, melainkan kita dapat melihat banyak hal tentang fenomena-fenomena alam, fenomena-fenomena yang ada pada tubuh kita dengan menggunakan teori tersebut. Misalnya manusia terdiri dari raga dan jiwa, di mana jiwa dapat mempengaruhi raga, merusak atau menopangnya menjadi sehat. Demikian raga dapat merusak jiwa atau menopang kesehatan jiwa itu. Sedangkan ruh, ia akan tetap suci sampai pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga seseorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ruh tadi teman-teman sekalian akan rusak apabila jiwa
tidak ditopang dengan baik, dengan ilmu, dan dengan pola makan yang sehat. Sebagaimana yang sahabat-sahabat telah sebutkan beberapa waktu silam tentang sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan makanlah oleh kalian apa yang Allah tumbuhkan di muka bumi ini yang halal lagi thayyib, di mana halal akan langsung mempengaruhi jiwa dan thayyib akan mempengaruhi fisik. Ini adalah konsep panas dan dingin, atau dua konsep yang saling bertentangan, namun ketika mereka bersatu, mereka akan membentuk sebuah keseimbangan. Maka perlu kita memahami hal-hal yang mendasar, teman-teman sekalian, sebagai sebuah akar untuk dipegang oleh seorang pengobat klasik. Karena menjadi pengobat itu tidak hanya kita pandai terhadap seni, namun kita harus memahami setiap titik yang kita tentukan. Pada basicnya TCM, maka kita biasa mengenal dengan akupuntur dan akupresur. Maka setiap titik yang kita gunakan ada alasan yang kita tegakkan di sana. Contoh misalnya pada akupuntur ya, nanti kita akan belajar tentang meridian Jingluo pada akhir-akhir sesi, insya Allah. Ada yang namanya titik liver 3. Ya, di situ ada titik, teman-teman bisa lihat patung ini. Di sini ada titik apa di dunia bekam, teman-teman sekalian? Kelihatan tidak video saya ya? Tidak kelihatan Ustadz. Tidak kelihatan. Oh, tidak kelihatan. Kalau pakai ini kelihatan, HP saya kelihatan nggak? Kelihatan. Baik, di sini ada titik apa di sini untuk bekam? Al-Qadam. Baik, Al-Qadam. Atau istilah-istilah lain yang juga dikenal dalam dunia Al-Hijamah. Di situ ada titik liver 3. Saya tidak perlu sebutkan nama secara Latin TCM-nya. Ketika seseorang mengambil titik itu, baik menggunakan bekam, akupuntur, akupresur, maupun lintah, maka kita harus mengetahui alasan kenapa kita mengambil titik itu. Ternyata dalam beberapa literatur, dalam konsep tradisional, titik itu digunakan untuk mendinginkan hati. Boleh izin saya bertanya kepada teman-teman sekalian, kira-kira yang didinginkan itu apanya pada organ itu? Untuk mendinginkan liver, mendinginkan hati. Kira-kira gejolak apa yang didinginkan pada hati itu? Jiwanya, Ustaz. Jiwanya. Darah. Organnya akan seperti itu saja. Maka jiwa yang panas itu didinginkan dengan titik itu. Pada kasus nanti teman-teman akan menemukan kasus misalnya vertigo, migrain. Ternyata cukup dengan titik itu saja sudah cukup untuk memberikan efek terapi yang maksimal. Karena untuk mendinginkan liver, apabila vertigonya kita dapatkan ternyata karena liver yang terlalu panas. Dari mana kita bisa melihatnya? Dari lidah yang menggembung. Sebagaimana balon itu ditiup angin, maka ia akan mengembang. Begitu juga dengan lidah. Tentunya ini adalah dalam bab diagnosa, ini sebagai sebuah pembuka di mana semua teori-teori dasar akan menopang sebuah statement dalam pengobatan, teman-teman sekalian. Baik, kita tidak terlalu jauh dalam pembukaan ini, kita coba masuk di dalam materi dasar tubuh manusia. Kembali lagi bahwa tubuh saya dan tubuh teman-teman yang ada di sini semuanya memiliki poin-poin yang akan kita bacakan pada malam hari ini. Namun mungkin tidak semuanya ya, insya Allah bertahap saja. Agar tidak asing teman-teman sekalian, apa saja teori materi dasar tubuh di dalam kedokteran Arab klasik atau di dalam TCM secara terperinci. Di sana nanti kita akan mengenal yang namanya Qi. Qi itu adalah cairan, adalah energi atau tenaga. Kemudian yang kedua, ada yang namanya Xie. Yang kita kenal dengan bahasa Inggris namanya adalah blood.
Kemudian bahasa Indonesianya adalah darah. Yang ketiga ada yang namanya cing. Tulisannya ini jing ya, kita bacanya cing. Adalah essence dan dia adalah energi vital. Sebagian ahli menyebutkan bahwa cing ini adalah sperma dan sel telur yang disimpan di dalam tulang sulbi. Nanti kita akan bercerita lebih jauh tentang bagaimana makanan itu mempengaruhi jing. Ini dijelaskan cukup detail oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kalau tidak salah ingat, mohon diingatkan teman-teman sekalian dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Teman-teman yang punya kitab itu bisa coba cek di kitab bagi bab Tibun Nabawi yang ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang terakhir, sebelum terakhir ada namanya sen. Sen ini adalah spirit atau semangat kita. Dan semangat ini teman-teman sekalian itu seperti lilin. Kalau sumbunya kering dan bagus, maka api itu akan menyala terang dan besar. Kalau lilinnya itu lembab, basah, maka apinya akan mengecil. Dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada namanya jinye, yang kita sebut dengan body fluid atau cairan tubuh. Di dalam kedokteran timur, di dalam kedokteran barat, kita juga mengenal yang namanya energi, yang kita sebut dengan adenotriposfat atau ATP yang dibentuk di dalam mitokondria, di dalam sel. Ia membutuhkan yang namanya makanan dan O2. Juga kita mengenal yang namanya darah, di mana darah itu ada namanya sel darah merah, ada yang namanya sel darah putih, atau juga dikenal dengan eritrosit dan trombosit, leukosit, kemudian ada trombosit, ada platelet, trombosit atau platelet begitu, dan ada cairan yang kita kenal dengan cairan interstisial. Yang ini banyak terkiprah pada dunia bekam adalah cairan interstisial. Dan dia berada di pembuluh-pembuluh kecil kapiler yang ada di seluruh tubuh bagian luar. Nanti teman-teman yang belajar bekam nanti insya Allah sudah sangat paham tentang anatomi fisiologi dari vaskuler atau pembuluh darah. Kemudian ada yang namanya jing. Tadi kita sebutkan bahwa jing itu di dunia medis kita kenalnya dengan yang namanya sperma dan sel telur. Yang dimana esens ini teman-teman sekalian tersimpan di dalam tulang sulbi. Tersimpan di dalam tulang sulbi. Al-Imam Ibnul Qayyim sebutkan, ketika makanan itu dicerna oleh lambung, kemudian makanan tadi menjadi darah yang ditransformasikan oleh limpa, nanti disimpan di dalam liver. Kemudian liver ini akan akan membagi darah menjadi dua. Setengah darah akan dikirim ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Setengah darah ini akan dikirim ke sumsum tulang belakang. Akan dikirim ke sumsum tulang belakang. Pada sumsum tulang belakang akan dibagi menjadi dua lagi. Akan dikirim ke otak, ke sumsum otak. Karena otak itu di dalam TCM kita kenal dia dengan yang disebut lautan sumsum. Kata para ulama at-tibbun nabawi, fa inna ad-dimagha huwal mukh. Sesungguhnya otak kepala kita itu adalah mukh, sumsum. Setengah darah dari tulang belakang itu dikirim ke otak dan otak akan memberikan nutrisi kepada seluruh jaringan yang ada di tulang belulang. Setengahnya lagi akan disimpan di dalam sulbi. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penciptaan manusia teman-teman sekalian. Yakhruju min bainis sulbi, itu adalah sperma yang akan keluar secara muncrat daripada sulbi yang akan membuahi sel telur yang keluar dari taraib. Ini singkat cerita dari penciptaan manusia yang digambarkan secara anatomi fisiologi oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Saya kira teman-teman dari Tibbun Nabawi
sudah di luar kepala tentang hal ini. Itu adalah sel sperma dan sel telur. Kalau di dalam medis kita kenal juga nanti dengan yang namanya DNA. Ada yang namanya RNA. Ada lagi nanti yang namanya mNRA dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya sen. Sen ini adalah sebuah kata dari seperti ghirah, semangat kita. Dan semangat itu teman-teman berawal daripada ginjal dan jantung yang harmonis. Insya Allah nanti kalau teman-teman memperhatikan dan mengikuti TCM ini, insya Allah teman-teman tidak akan terlalu bingung nanti dalam mengikuti 5 unsur, di mana nanti ada hubungan air dan api antara jantung dan ginjal yang kita kenal dengan hubungan air dan api. Dan yang kedua nanti ada yang namanya disharmoni ginjal dan jantung. Disharmoni ginjal dan jantung. Ini berhubungan dengan sen. Maka orang yang redup sennya, semangatnya redup, itu ada masalah pada ginjal dan jantungnya. Orang yang terlalu bersemangat juga sama bermasalah ginjal dan jantungnya nanti. Maka teknik terapinya juga akan mengikuti nanti. Orang yang sennya buruk, maka kita tonik, kita beri penguatan, kita beri nutrisi, karena dia lemah dan kekurangan. Kalau orang yang kebanyakan, sennya terlalu kuat, pada anak-anak itu nampak hiperaktif. Ketika di janin, janinnya nggak gerak terus, ini janin stres kalau dalam TCM teman-teman sekalian. Terlalu hiper, panas. Maka kita melakukan terapi-terapi yang bersifat mendinginkan. Ini semuanya kita tahu dari memahami dasar-dasar seperti yin yang kemarin. Ya, mudah-mudahan teman-teman dan kita semua dimudahkan oleh Allah dalam memahami hal-hal demikian. Kemudian ada jinye. Jinye ini adalah cairan, body fluid, di mana secara kedokteran barat kita mengenal manusia itu diciptakan dari 2 unsur penuh. 60% atau 70% itu dari cairan dan 30% dari benda padat, organ, tulang belulang, dan lain sebagainya. Dan kesemuanya ini teman-teman sekalian terfokus pada satu hal, yaitu adalah makanan. Insya Allah nanti saya ada seminar kecil tentang lambung. Sebagian dari teman-teman nampaknya sudah ada kesempatan untuk mengikuti, mudah-mudahan dapat manfaat di sana. Lambung ini menjadi poros. Sehingga subhanallah, kenapa Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Sejatinya, selayaknya setiap orang melihat apa yang ia makan. Kenapa? Karena sedari bayi perut sudah ditusuk dengan 2 jari syaitan, teman-teman sekalian. Awal yang dirusak dari manusia adalah perutnya. Sehingga manusia itu menangis. Normalnya manusia tidak menangis secara kedokteran Arab klasik. Sejatinya manusia tidak menangis ketika lahir. Tapi kami di dalam kedokteran medis, kebetulan saya beberapa kali praktek di kebidanan, ya, karena kita sebagai perawat juga ada kompetensi di sana. Nangis harus kita stimulasi. Apabila anak tidak menangis, maka kita khawatir di sana terjadi beberapa gangguan. Maka biasanya kita stimulasi agar anak itu menangis. Menangis ini adalah energi dari chi paru. Secara TCM, ketika anak tidak menangis, maka ada chi atau energi yang mandek. Maka kita beri rangsangan sakit agar chi itu terdongkrak dan suara bisa keluar. Ceritanya seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, cairan ini diperlukan oleh tubuh kita. Darah bisa kental ketika cairan itu mengering. Dan cairan ini bisa mengering dari makanan yang bersifat panas, pola pikir yang jelimet. Termasuk nanti di sana ada kepo. Dan mohon maaf, banyak bertanya pada sesuatu yang sebenarnya dia tahu atau memang sengaja iseng-iseng bertanya. Ini adalah jiwa teman-teman sekalian yang dapat mengeringkan cairan dari dalam tubuh. Ya.
Makanya termasuk di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia ketika dia menjaga lisannya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mohon maaf kalau saya salah membawakan nama ini, yang saya ingat adalah Ali radhiyallahu taala anhu berkata, al-khuruju bil lisan akhtaru wa akhtaru wa akhtaru min al-khuruji bis saif. Keluarnya seseorang dengan lisannya itu lebih berat dan lebih berbahaya daripada ia keluar dengan pedangnya. Ya, lisan ini secara tradisional adalah jantung. Ketika jantung itu tajam, maka jantung itu akan merusak semua organ. Ya, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ya. Itu adalah jantung kita secara organ dan hati secara jiwa. Nah, oleh sebab itu para ulama mengatakan antara jantung dan hati itu seperti sanubari yang tidak bisa terpisahkan. Ketika jantung ini bagus, maka hati akan tunduk. Ketika hati ini bagus, maka jantung akan tertata rapi. Ya, maka organ ini teman-teman sekalian tidak bisa kita melihatnya secara parsial, secara organ begitu saja. Mereka memiliki hubungan. Sehingga nanti ada juga diagnosa yang namanya diagnosa tetangga, di mana antara organ dengan organ itu mereka saling berkaitan dan mereka saling bertautan satu sama lain. Mual, misalnya pada kasus mual, itu bisa terjadi karena jantung, bisa terjadi karena perikardium, bisa terjadi karena liver, bisa terjadi karena ginjal, atau karena lambung itu sendiri. Selama ini kita mengenal mual itu dari lambung. Ternyata mual itu bisa terjadi dari beberapa organ, tergantung dari kapan terjadinya, kapan dan apa sebabnya, sedang apa, dan lain sebagainya. Ini penjelasan tadi sedikit teman-teman sekalian. Ya, substansi energi ini harus tetap ada dalam tubuh agar tubuh dapat hidup dan berkembang dengan baik dan seimbang. Ya, kita sebutkan tadi bahwa semuanya ini berawal dari apa yang kita makan. Kalau makanan kita bagus, maka terbentuk 5 dasar ini juga bagus. Tapi kalau makanan kita asal makan, yang penting makan, maka seakan-akan kita juga akan mengatakan yang penting jadi. Jadi tenaga, jadi darah, jadi energi vital, jadi semangat, dan jadi cairan tubuh. Ya. Kalau teman-teman memberi baterai, ya sekalian beli baterai yang bagus. Kalau ada biaya begitu ya, jangan beli baterai murahan. Cepat habis nanti, cepat soak. Begitulah kira-kira. Dan selain dari pola makan, tadi kita sebutkan adalah dari pola pikir. Pola pikir yang bagus itu akan menciptakan 5 unsur ini juga akan bagus. Baik, mungkin pada malam hari ini teman-teman kita coba untuk mengambil 2 dulu. Antara qi dan xie. Sebagai dasar awal, tubuh itu akan menjalani aktivitasnya secara fisiologis. Nah, substansi ini tadi teman-teman sekalian kita sebutkan ada qi atau energi, ada xie atau darah, ada qing atau essence, ya. Kemudian ada jin ya atau cairan tubuh, ada sen atau semangat kita. Dia adalah dasar dari tubuh setiap insan. Kelima unsur ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai unsur dalam pembentukan dan pemeliharaan tubuh. Dengan kata lain, apabila ini tidak didapati dan tidak ada pada tubuh seseorang, maka pembentukan dan pemeliharaan tubuh itu akan gagal. Atau minimal adalah tidak sempurna. Yang seharusnya seseorang itu bisa sembuh dalam jangka beberapa hari, karena energi vital di dalam tubuhnya, kelima unsur ini buruk, maka dia bisa sampai 1-2 minggu sakitnya. Ya.
dan pembentukan pada anak-anak misalnya. Di dalam keilmuan Ayurveda, teman-teman sekalian, kita mengenal ada yang namanya Kapha, Vata, dan Pitta. Ya, di mana tubuh yang cenderung berotot sejak kecil, ini dia banyak melakukan metabolisme pembentukan. Maka teman-teman yang memiliki anak yang sudah berbentuk badannya sedari kecil, pastikan nilai gizinya tetap bagus, agar tulangnya tidak gampang kropos. Kemudian yang dari kecil sudah kurus krempeng, mohon izin ya dengan kalimat saya, kurus krempeng begitu, maka nutrisi juga harus lebih diperhatikan lagi. Kurus kering ya bahasa kita, entah dia dingin kering atau panas kering, maka ini sangat diwanti-wanti mengkonsumsi makanan yang berperasa, berpengembang. Kemudian apalagi yang lainnya, berpengawet dan lain-lain. Karena dia sudah mengalami dehidrasi. Makanan-makanan ciki-ciki yang ada di sekitaran kita, teman-teman sekalian, bersifat diuretik berat, diuretik tinggi. Jadi nanti kita menemukan banyak anak-anak yang gemuk, tapi sejatinya dehidrasi secara internal. Maka hati-hati pemilihan makanan, teman-teman sekalian. Ya, ini sebenarnya juga dibahas di dalam Tibun Nabawi. Ya. Ada makanan yang bersifat panas, hararah. Ada makanan yang bersifat dingin, burudah. Ada yang makanan bersifat lembab, rutubah. Dan ada yang bersifat kering, yubusah. Semuanya ada. Dibahas oleh para ulama kita, radhiyallahu anhum, atau rahimahumullahu jami'an. Kemudian selanjutnya adalah mengatur fungsi jaringan dan organ Changfu. Zangfu ini teman-teman adalah istilah dari gabungan semua organ tubuh. Istilah ini diambil dari istilah TCM ya. Ada jantung, dia berpasangan dengan usus kecil. Ada limpa berpasangan dengan usus besar, dengan lambung. Paru-paru berpasangan dengan usus besar. Hati berpasangan dengan empedu. Dan ginjal berpasangan dengan vesika urinaria atau kandung kemih. Kenapa disebut dengan berpasangan? Karena mereka tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kami di medis memandang bahwa organ ini bersirkulasi sendiri-sendiri. Jantung ya, fungsinya memompa darah. Paru-paru bernafas. Ginjal berfungsi terhadap urinary bladder, urinary ya, perkemihan. Kemudian lambung dengan digestinya. Dan seterusnya. Tetapi secara Tibun Nabawi dan TCM tidak demikian. Mereka seperti satu pabrik. Ada sebagai manajer, ada sebagai distributor, ada sebagai dapur, dan seterusnya. Dan mereka harus bekerja dengan harmonis. Oleh sebab itu, di awal pertemuan dahulu, kita menyebutkan bahwa sakit itu adalah disharmoni antar organ. Nggak harmonis nih organnya nih. Ya, maka menentukan diagnosa itu kita perlu banyak memahami konsep-konsep dasar apabila kita ingin menjadi seorang pengobat tradisional. Dia mengatur fungsi jaringan. Karena organ kita ini makan, teman-teman sekalian. Dia makan sebagaimana kita makan. Ya. Kemudian yang ketiga merupakan unsur dalam menunjang aktivitas fisiologis dari Changfu. Ya, sekali lagi, ya. Semua ini Qing Jin Ye Shen ini semuanya adalah penopang dan penunjang dari kefisiologisan semua organ di dalam tubuh saya dan tubuh antum semua. Kemudian di sini apa nih? Baik, kita coba masuk ke dalam Qi-nya dahulu. Baik. Ini adalah Qi. Qi, teman-teman sekalian, atau energi ini yang secara medis kita sebut dia dengan ATP mungkin ya, ATP begitu. Adalah energi yang secara alamiah, tentunya ini semua dengan izin Allah yang sudah Allah sematkan di dalam tubuh kita. Dia akan berjalan sebagaimana yang Allah inginkan. Tinggal kita mau atur apa tidak.
mau jaga atau tidak. Ya. Makanya teknik-teknik itu banyak. Teknik-teknik itu sifatnya duniawi, teman-teman sekalian. Masuk di dalam hadis Nabi dan perkataan Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang masalah urusan dunia kalian. Tetapi konsep secara tibun nabawi yang memang disandarkan kepada Nabi itu sudah jelas semuanya. Ya, sudah jelas, dan Al-Quran juga sudah banyak menyebutkan tentang kesehatan itu. Tinggal kita mau belajar untuk menerapkan ataukah tidak. Nah, Qi ini adalah materi merupakan satu kesatuan yang disebut dengan Jing. Jadi ini disebut dengan esensi juga. Jadi Jing itu secara umum dia adalah esensi, termasuk di sana ada energi, termasuk Jing juga, Xie juga termasuk Jing dan seterusnya. Kalau dipisah satu-satu, maka dia seperti yang kita sebutkan di atas tadi, sekalian. Sedikit tentang Jing, ya. Yang tadi ya, Jing itu adalah sperma dan sel telur tadi. Dalam sebuah bahasan, maka Jing itu nanti ada dua. Jadi Jing ini teman-teman sekalian disimpan di dalam ginjal. Makanya pada kasus-kasus genetik itu selalu berkaitan dengan ginjal. Maka hati-hati memberikan terapi pada kasus-kasus genetik. Kenapa? Karena telah terjadi sesuatu pada akar kehidupannya. Kalau di TCM kita mengenal ginjal ini adalah akar kehidupan. Di mana pohon itu kalau akarnya tercabut dari bumi, dari tanah, maka dia akan mati. Maka kita kalau seseorang sudah terkena penyakit ginjal, kalau kami di medis mengatakan, maaf ya, orang yang sudah terkena gagal ginjal misalnya, maka kita akan mengatakan hemodialisa atau hemodialisis ini adalah hanya memperpanjang usia untuk menuju kematian. Kenapa saya berani bilang seperti ini teman-teman sekalian? Karena ini statement. Ya, saya berapa bulan, 3 bulan kurang lebih berada di ruang cuci darah. Dan itu yang dikatakan oleh pasien-pasien itu sendiri. Baik yang non-muslim ataupun yang muslim. Semua hanya mengatakan kami hanya menunggu usia kami yang tidak lama lagi. Cuci darah, ginjal. Usianya besar teman-teman sekalian. Ya, makanya ini kita disuruh menjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mau mengkaji tentang ginjal, di mana ginjal ini berkaitan dengan gigi, maka gigi yang sudah keropos, gigi yang mudah keropos, maka fahami ginjal Anda sedang bermasalah. Ya, gigi yang sering sakit, fahami bahwa ginjal sedang tidak dalam baik-baik saja. Banyak sekali yang perlu kita fahami teman-teman sekalian, karena Allah juga telah mengatakan di dalam Al-Quran, dan pada diri-diri kalian ini tidaklah kalian ingin mempelajari, tidakkah kalian ingin merenungi tentang penciptaan pada tubuh kita. Banyak sekali tanda-tanda dan ayat-ayat Allah di dalam tubuh kita teman-teman sekalian. Nah, Jing ini teman-teman ada bawaan. Jing bawaan ini itu ada dari sejak lahir, berfungsi untuk menjalankan aktivitas kehidupan dalam dan luar rahim. Jadi bawaan ini itu turun dari orang tua kita. Ya, saya biasanya kalau ada yang promil yang ngobrol dengan saya, dengan izin Allah, sebelum promil minimal 3 bulan ya, minimal 3 bulan piring harus dirubah. Isi piring, manajemen stres, manajemen emosi, itu semuanya ditata rapi. Kenapa? Agar Jing DNA ini benar-benar sempurna yang akan menjadi anak di kemudian hari. Makanya tidak heran sekarang banyak anak yang gampang sekali sakit lama sembuhnya. Anak-anak sekarang juga sudah banyak yang mengalami kasus-kasus degeneratif, penuaan dini. Ada yang sudah beruban mungkin ya. Giginya mudah tanggal. Ini semuanya bawaan teman-teman sekalian. Maksud saya, ini semuanya ada kaitannya dengan bawaan itu. Nah, yang didapat berasal dari makanan, minuman, air, dan udara yang berfungsi untuk menjalankan fungsi organ cangfu dan meridian. Yang didapat ini adalah apa yang kita makan yang itu diolah oleh lambung dan limpa. Tadi kita sebutkan bahwa lambung ini adalah organ pertama yang diotak-atik oleh jin, oleh syaitan, sehingga rusak di awal pertumbuhan kita. Makanya Allah sudah mewanti-wanti kita, falyanzuril insanu ila ta'amih. Coba perhatikan apa yang kamu makan. Kenapa? Sejak bayi
lambung kita energinya sudah dilemahkan oleh ulah syaitan. Karena syaitan tahu nih, kalau lambung kita bagus, pikiran kita cerdas, hipnotis pun kadang tidak mempan kepada orang-orang yang kuat lambungnya, teman-teman sekalian. Ya. Ini kalau kita ceritakan, lambung ini yang menopang semua organ. Karena lambung yang bagus, maka nutrisi akan diserap dengan baik, semua organ akan tumbuh dan ternutrisi dengan sempurna. Dan seterusnya. Ini juga dibahas ya di dalam Tibun Nabawi. Sebelum kita dulu ya belajar tentang bekam, terutama kita dimatangkan di konsep-konsep seperti ini, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah mudahkan saya, yang saya juga masih sangat pelajar kecil di sini, untuk terus belajar sebagaimana teman-teman juga sedang belajar seperti ini. Maka bawaan dan ci didapat ini, teman-teman sekalian, perlu untuk kita fahami. Ya. Mungkin di sini ada yang pengantin baru, ada yang sedang promil, maka perhatikan apa yang teman-teman makan. Saya pernah membuat sebuah tulisan waktu itu di Instagram saya, udah lama nggak aktif, tapi sebuah ucapan yang membuat teman-teman itu sadar. Alhamdulillah. Saya mengatakan di sana, wahai ayah, ibu, engkau telah menciderai aku bahkan sebelum aku terkandung di dalam rahim ibuku. Kenapa? Makanan yang kacau. Oleh sebab itu, dokter kita Zaidul Akbar sering mengatakan, kita sekarang banyak nyampah, banyak makan makanan sampah. Mohon maaf ya, saya mengucapkan kalimat ini, teman-teman sekalian. Tentunya sebagai sebuah nasihat bagi diri saya pribadi juga ya. Untuk saya, keluarga, orang tua, kita harus paham tentang makanan ini, teman-teman sekalian. Karena kita hidup dengan makanan. Kendaraan kita, kalau kita berikan Pertamax, kita berikan oli yang terbaik, maka dia akan awet. Dan itu saya buktikan di motor saya, teman-teman sekalian. Dari situ saya belajar sebenarnya tentang fisiologis tubuh manusia. Ketika sudah usianya sekitar 10 tahun atau 11 tahun motor saya minta kepada beberapa rekan yang ada di Ahas Motor, kebetulan motor saya Vario Honda CW yang dulu ya, untuk turun mesin. Dan diturunkan mesinnya, dan Masya Allah masih sangat bersih. Masih sangat bersih. Dari situ saya belajar tentang pentingnya menjaga makanan. Ya, tidak harus mahal-mahal, yang penting adalah kita tahu kualitas dan nilainya itu bagus. Nah, pada ci ini teman-teman ya, nanti kita akan berkenalan. Ada ci yang dibedakan menjadi di atas fungsinya. Ada ci primer atau ci primer begitu yang kita sebut dengan yuan ci. Ada ci dada, zong ci, ada ci nutrisi, ying ci, dan ada ci pertahanan yaitu wei ci. Saya ingin mengambil faidah, membagikannya kepada teman-teman tentang wei ci. Wei ci ini teman-teman sekalian adalah imun kita. Wei ci ini adalah imun kita. Dan ternyata imun kita itu terbentuk dari 3 organ utama. Paru-paru dengan pernafasannya, lambung dengan makanannya, ginjal dengan hereditasnya atau bawaannya. Maaf, ya, ginjal dengan bawaannya. Jadi kalau ginjalnya kuat, dari bawaan lahirnya kuat, lambungnya bagus, tertata pola makannya, paru-parunya bagus, tidak sedih, tidak tertekan, tidak stres, dan dia tinggal di tempat cuaca dan udara yang bagus, maka imunnya akan kokoh. Sebaliknya, ketika jing bawaan yang masuk kepada ginjal itu lemah, kemudian lambungnya lemah dan dilemahkan oleh pola makan yang, mohon maaf, berantakan, dan tidak mau olahraga nafas, ya, kemudian sering menghirup udara-udara yang kelihatan mata seperti asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik, maka ci itu akan lemah. Mungkin kita akan bertanya, banyak orang-orang yang tinggal di tempat-tempat yang, mohon izin, saya katakan kumuh tapi kuat imunnya. Itu nanti kita akan pelajari di bab penyebab penyakit. Ada penyakit yang tersembunyi, yang akan memporak-porandakan tubuh ketika imun itu drop sedrop-dropnya. Ya. Ini seperti fenomena angin puting beliung.
awalnya adalah angin biasa, yang kemudian suatu saat ketika terjadi fenomena-fenomena yang bisa dihitung dalam rumus kimia, kemudian terjadi angin itu, dan angin itu akan memporak-porandakan desa. Seperti itulah kira-kira tubuh kita, teman-teman sekalian. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut kepada darah nantinya? Silakan, ada yang ingin bertanya, teman-teman sekalian. Nah, ini tadi ya, izin sedikit lagi ini. Qi tadi ya, Qi berhubungan dengan atas, tengah, dan bawah, yaitu paru-paru, lambung, dan ginjal. Apabila terdapat sindrom defisiensi Qi atau sindrom kekurangan Qi, maka ketiga organ ini harus dibenahi. Ya, kalau seseorang itu pada lidahnya misalnya ada tapal-tapal gigi, maka ketiganya harus kita tilik ulang. Harus kita perbaiki. Baik, saya teruskan sedikit lagi ya, ini supaya pas. Nah, fungsi Qi, teman-teman sekalian, ini ada 2 slide. Fungsi Qi, ini ada 5 kira-kira fungsi dari Qi. Kenapa sih begitu penting Qi ini? Yang pertama, dia sebagai motor, di mana fisiologis organ kita, jantung bisa memompa, dada atau jantung bisa berinspirasi, bisa bernafas begitu mudahnya. Kemudian lambung bisa menggiling makanan, sebenarnya bahasanya bukan menggiling tepatnya, memasak makanan, sebagaimana yang disampaikan juga oleh Imam Ibnul Qayyim, bahwa makanan itu tidak di blender di dalam perut kita, tapi dipanaskan oleh panasnya hararatun minal qalb, panasnya dari jantung. Kemudian dia menggerakkan darah. Jadi orang yang darahnya kental itu Qi-nya buruk. Ya, orang yang tensinya tinggi, kemudian dia pucat, maka itu darahnya kental karena Qi-nya bisa berkurang, Qi-nya lemah. Dan sekarang teman-teman sekalian, kasus defisiensi atau kekurangan Qi ini sudah mendominasi. Bahkan di kalangan para praktisi kesehatan tradisional, itu udah banyak sekali yang kita lihat Qi-nya pada lemah. Ya. Kemudian dia mendorong darah dan menggerakkannya. Jadi kalau teman-teman memberikan herbal jahe, jahe itu sifatnya pelancar darah. Kalau pasiennya kekurangan darah, teman-teman kasih jahe, apa yang mau didorong? Ini bahasa ketika kita berdiskusi ini, menjelaskan itu kepada kami. Kalau adik-adik memberikan jahe sebagai pendorong darah, sedangkan kondisi pasien itu kekurangan darah, apa yang akan didorong? Nanti yang akan payah adalah misalnya kasus haid yang netes-netes, dikasih jahe saja supaya lancar. Nah, ini jantungnya payah, jantungnya dia sudah kekurangan darah, kemudian dikasih pelancar darah, maka jantung akan mengomandoi organ untuk membawa darah ke jantung untuk disemprotkan ke area rahim. Darahnya keluar, organ kekurangan darah semuanya. Ya, jadinya tidak terjadi ketidakstabilan tambahan nanti. Lancar haidnya, tetapi organ-organ yang lainnya kekurangan darah. Termasuk nanti di tulang belakang. Efek selanjutnya apa? Kalau Qi-nya ini terkuras habis, maka anak yang akan tumbuh di kemudian hari, kita perlu banyak PR untuk menanganinya. Ya. Kayaknya hati-hati teman-teman sekalian. Kita pengobat tradisional ini berhati-hati. Ya. Saya di keperawatan kita disumpah dulu untuk bisa praktek, untuk bisa memberikan edukasi kepada manusia, kepada masyarakat. Dokter juga disumpah. Ya, karena objek kita ini bukan main-main, ini manusia. Ya. Oleh sebab itu, nasihat saya pribadi kepada diri saya pribadi, setiap titik dan tindakan yang kita lakukan ada alasan konkret secara keilmuan. Kemudian dia menyebarkan cairan. Ya, menyebarkan cairan. Sehingga kasus misalnya miom atau benjolan begitu, ya, itu salah satunya ada angin atau ada kelembaban di sana.
Dan itu adalah bagian dari cairan keruh. Ya, sebagian menyebutkan demikian, maka qi punya peranan untuk mendorongnya. Oleh sebab itu, kasus benjolan terkadang Allah selesaikan dengan kita berikan penguat dari qi. Baik. Kemudian dia sebagai pemanas tubuh. Dia sebagai pemanas tubuh. Pada lanah bekam, teman-teman sekalian, bekam itu kita gunakan pada sindrom hararatun, ya, sindrom yang panas, dan tidak dilakukan pada sindroma yang dingin, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullahu taala. Alhamdulillah pernah ketemu dengan beliau rahimahullahu taala. Ya. Maka tubuh yang dingin, maka qi-nya sedang mengurang. Maka teknik kita adalah menambah. Jadi semua kekurangan itu tekniknya adalah ditambah. Kalau kita kurang duit, ya ditambah duitnya. Ya, begitulah kira-kira ya teman-teman. Izin saya selesaikan sedikit lagi. Nah, kemudian dia menahan serangan patogen dari luar. Jadi imun kita itu terhubung sekali dengan qi. Ya. Jadi kalau qi kita bagus, maka imun kita akan kuat. Ya. Kalau qi kita bagus, sekali lagi, maka imun kita akan kuat. Karena nanti kita kenal yang namanya qi anti patogen. Patogen itu adalah penyakit ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya dia mengatur peredaran darah. Dia juga mengatur sekresi keringat. Dia mengatur air seni dan air mani. Termasuk juga BAB dan defekasi. Jadi nanti kasus beser mani, ya, maninya tidak bisa memuncrat. Ini semuanya berkaitan dengan qi. Dengan energi vital. Ya. Kemudian keringat yang nggak keluar-keluar, ini juga ada kelemahan energi, teman-teman sekalian. Kemudian peredaran darahnya terhambat-hambat, jantungnya berdebar-debar atau berdebar kosong. Berdebar kosong itu nadinya rada kosong. Ini juga kekurangan darah dan kekurangan energi. BAB yang mampet juga termasuk dari kekurangan energi qi. Ya, maka ada beberapa kasus di bekam ya. Di bekam pada kasus sambelit, tambah menjadi sambelitnya. Ya. Ada yang memang dibekam kemudian sambelitnya menjadi lancar, tapi paru-parunya terpayahkan. Jadi kita bisa BAB itu energinya dari paru-paru, teman-teman sekalian. Ya. Makanya kalau kita ngedan itu, paru-paru kita yang ngangkat dulu. Begitu ya. Teman-teman sudah paham ya. Kita ngedan itu kan dari paru-paru. Ya, para sahabat kami dari kalangan ummahat yang mau mohon izin ya, yang mau persalinan kan dari paru-paru juga. Maka rahim itu kekuatannya juga dari paru-paru. Dan paru-paru itu adalah anak daripada lambung. Paru-paru nanti adalah anak daripada lambung. Ya, mereka ini ibu dan anak. Kalau paru-parunya lemah, lambung pasti lemah. Lambungnya lemah, paru-paru pasti bermasalah. Ya, panjang kalau kita ingin bercerita. Kira-kira seperti itulah ya. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, fungsi membentuk darah, fungsi membentuk sperma dan sel telur, fungsi juga dia dalam membentuk cairan. Maka kekurangan energi dapat mengakibatkan kegagalan dalam terbentuknya darah, sperma dan sel telur atau jing esensi dan jin ye. Maka dalam bahasan At-Tibbun Nabawi klasik dengan bekam, sebelum kita membekam, maka kita pastikan organ yang bertanggung jawab dalam membentuk qi itu siap untuk membentuk qi baru. Agar proses daripada regenerasi sel, proses daripada reproduksi daripada sel darah merah oleh eritropoietin yang dikeluarkan oleh ginjal, liver, yang akan dikirim kepada sumsum tulang belakang untuk membentuk darah baru itu siap membentuk darah baru. Ya. Ini kehati-hatian dari para ulama kita dalam menjelaskan Tibbun Nabawi, terutama dalam bab al-hijamah. Insyaallah Ustaz kita, Ustaz Rahmat Hafizahullah Ta'ala, di dalam buku beliau juga telah menjelaskan itu dengan cukup mudah untuk kita fahami. Baik.
Baik, sampai di sini. Silahkan ada yang ingin bertanya. Ini mohon maaf kamera saya off ini karena nggak bisa dibuka di laptop ini. Silakan, Akhi Amir duluan atau ini Kang Taufik tadi masih bersama kami tidak? Mungkin bisa membantu yang Masih, Mas. raise hand bisa. Iya, Silakan Kang Taufik dibantu. Saya coba stop ini dulu ya, screen-nya biar video saya bisa masuk. Mudahan bisa masuk videonya. Silakan, Kang Amir. Pak Amir. Ya, nampaknya Suaranya belum Pak. terhubung ya. Suaranya nggak kedengeran. Video saya kelihatan nggak, Kang? Kelihatan, Bang. Oh, kelihatan. Rusak tapi ya ini agak rusak. Oh. Yes, nggak apa-apa lah, nggak pakai video. Silakan, Kak Amir ini Silakan, belum Pak Amir. ada suaranya. Suaranya belum kedengeran nih. Belum ya? Belum. Yang lain yang pengen bertanya coba bisa raise hand. Baik, Atau saya mungkin coba kita bisa di chat ini masih ada. Ya, saya coba ke chat dulu aja ya. Siap. Baik, bismillah, kita coba ke chat dulu. Oh, sayanya nggak nampak ya. Mohon maaf ini videonya nampaknya agak trouble ini. Semoga suaranya jelas. Afwan, bagaimana hubungan antara tibun nabawi dan traditional Chinese medicine? Memang berbeda secara pembelajaran ya teman-teman ya. Jadi tibun nabawi ini kita lebih banyak membahas tentang hadis, membahas tentang ayat-ayat Al-Quran terkait dengan kesehatan dan perlakuan-perlakuan daripada para ulama kita tentang metode kesehatan yang disandarkan kepada Nabi dan yang dikiaskan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sedangkan TCM ini teman-teman sekalian lebih kepada fenomena alam yang digabungkan dan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ya, secara ringkas sih kalau tibun nabawi itu adalah apa yang ada disandarkan kepada Nabi dan dikiaskan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau TCM ini berbeda ya, karena nanti kita berbicara tentang yin yang, 5 unsur, 4 unsur, 8 arah mata angin ya, bahasanya seperti itu ya. Tapi mereka nyambung. Sejauh yang sependek yang saya pelajari, TCM, Tibun Nabawi, bahkan sama medis juga banyak ketemunya begitu. Ya, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan teman kita tadi. Siap. Izin bertanya, untuk yang haid tidak lancar itu sebaiknya herbalnya apa? Baik, tidak lancarnya ini kita coba cek dulu karena apa? Ya, karena kekurangan darah itu bisa haidnya tidak lancar. Kira-kira teman-teman sekalian, kalau kekurangan, teknik terapinya harus diapakan? Kalau kekurangan, lawan kata kekurangan apa? Ditambah. Maka sebelum kita lakukan segala macam teknik terapi, tambahkan dulu darahnya. Ya, misalnya dengan mengkonsumsi daging-dagingan yang sudah kalau saya blender ya supaya mudah diserap oleh tubuh. Kemudian bisa dengan menggunakan danggui misalnya kalau di dalam herbal TCM atau dengan rebusan kurma. Sebagian menggunakan bayam hijau. Bayam merah. Nah, itu nanti bisa teman-teman gunakan. Nah, apakah boleh dikombinasi dengan terapi langsung? Jawaban kita boleh. Kalau kekurangan darahnya nggak yang banget-banget ya. Bagaimana cara kita melihat kekurangan darah? 1, dari mata yang pucat. 2, dari kulit yang pucat juga ya, kelihatannya tuh nggak yang seger begitu. Kemudian gampang berkeringat di tangan dan di punggung dengan keringat yang dingin. Lidahnya tampak pucat, kuku-kukunya juga pucat. Nah, ini jangan lupa untuk ditambahkan dulu nutrisinya ya untuk penambah darahnya tadi. Boleh nggak minum sangobion?
ya masih boleh saja ya, asal cukup makan nutrisi dari piringnya. Ya, ini konsep dari Tibun Nabawi juga demikian. Mana tadi ya? Oh ini. Izin bertanya, kalau sperma cepat keluar itu bermasalah ada di mana? Ini bermasalah pada livernya. Ya, jadi kekuatan itu, mohon maaf ya, saya mohon izin kepada teman-teman yang perempuan, tentang kejantanan itu sebenarnya rumusnya ada 3, teman-teman sekalian. Ya, kejantanan itu rumusnya ada 3, kuatkan limpa paru, tenangkan liver, dan kuatkan ginjal. Ya, nanti ada diagnosa, mohon maaf, ada diagnosa kemaluan ya. Jadi teman-teman yang laki mau dibuat berapa ronde, mohon maaf sekali, itu bisa diatur, teman-teman sekalian. Ya, itu masih bisa diatur asalkan livernya tenang. Makanya nafsul mutmainnah itu panjang sekali kalau kita ingin bahas tazkiyatun nafas juga tidak hanya sebatas kita membersihkan nuansa negatif pada jiwa kita ya, karena itu nanti arahnya kemana-mana teman-teman sekalian ya, seperti itu kira-kira. Ini tiga-tiganya perlu diperbaiki, terutama nanti pada pola pikir ya. Kemudian kalau terkena alergi biduran atau kaligata, apa penyebabnya? Apakah lemah fungsi paru? Baik, kaligata, izin saya coba perluas sedikit. Alergi, hampir semua kasus alergi itu karena tubuhnya dingin, tapi livernya panas. Tubuhnya dingin, tapi livernya panas. Sekarang saya tanya kepada teman-teman semua. Kalau saya mengatakan livernya panas, ini yang panas organnya apa-apanya? Organnya. Baik, kita ulangi lagi. Apanya? Jiwanya. Jiwanya. Iya, kalau organnya panas dong, merah-merah dia di luar ini kan panas ya. Jadi yang panas adalah emosi atau jiwa dari liver itu. Apa yang membuat dia dia panas secara jiwa? Satu adalah rasa marah, dengki, iri dengki, rasa jengkel, ingin membalas. Kemudian tetangga beli mobil kita yang kegerahan, misalnya ini banyak kasus nih. Kemudian kepo, ini juga bisa bikin liver jiwa panas. Kemudian angan-angan yang panjang, ini juga bisa membentuk jiwa yang panas, teman-teman sekalian. Dalam sebuah perkumpulan nih, Nabi kita alaihissalam bersama para sahabatnya sedang berada di gurun pasir. Kemudian tiba-tiba Nabi kita mengambil sebuah kayu, kemudian beliau membentuk persegi 4. Teman-teman bayangkan ya, membentuk persegi 4. Kemudian beliau menggariskan dari atas ke bawah nih supaya dimudahkan ya, karena saya nggak bisa buka kamera. Dari atas ke bawah itu dibentuk garis lurus oleh Nabi. Jadi persegi 4 itu melebihi dari persegi 4 itu, garisnya panjang. Kemudian Nabi mengatakan ini persegi 4 ini adalah bingkai kehidupan manusia. Garis ini yang memanjang dari bawah sampai menembus bingkai itu adalah angan-angan manusia. Dan kemudian Nabi menggoreskan lagi dari sisi kiri ke kanan atau kanan ke kiri sampai tanahnya terbongkar. Kemudian beliau mengatakan, dan ini adalah kematian yang akan memutus angan-angan manusia. Jadi angan-angan manusia itu melebihi bingkai kehidupan mereka. Ini adalah panasnya liver, teman-teman sekalian. Ya, jadi panasnya jiwa dan organnya lemah. Ini biasanya akan mudah terjadi alergi. Jadi tekniknya bagaimana? Organ yang lemah maka kita kuatkan. 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 Jiwa yang panas atau jiwa yang terlalu tinggi maka harus didinginkan, dilemahkan. Bagaimana caranya? Bebas. Bekam bisa bermain di titik liver secara organ. Ya, nanti bisa juga diambil tambahan di al-kahil dan al-katifain. Jadi al-kahil, al-katifain secara literatur tradisional medicine dan juga dibahas dalam Tibun Nabawi klasik, teman-teman sekalian, itu untuk membuang panas dari liver dan jantung agar tidak merusak otak. Itulah kita gunakan titik al-kahil. Umum mugis itu nanti terakhir.
Umumugis itu nanti terakhir. Jadi umumugis itu sudah bisa diwakili dengan al-kahil dan al-katifain. Tapi kalau masih terlalu tinggi, maka umumugis bermain yang menyembuhkan 100 macam penyakit. Ya, umumugis ini berefleksi langsung dengan lambung. Ya, kalau kita sudah perbaiki lambungnya, umumugis sudah netral sendiri, teman-teman sekalian. Jadi kisahnya seperti itu ya. Baik, biduran maka livernya ditenangkan, organnya dikuatkan. Tidak boleh makan makanan yang melemahkan lambung dan limpa, seperti makanan minyak ketemu tepung, kemudian sesuatu yang dimakan lengket, dan sesuatu yang kalau dimakan jadi tai giginya banyak. Itu lembabnya tinggi. Jika sindrom panas, maka didinginkan. Salah satu caranya bagaimana? Sindrom panas didinginkan. Minum air putih yang banyak. Sambiloto juga bisa masuk pada sindrom panas. Meniran juga bisa masuk pada sindrom panas. Makan buah-buahan yang bersifat air. Seperti semangka misalnya ya. Yang airnya banyak. Melon jangan. Melon nanti cenderung sifatnya agak hangat. Seperti itu ya. Paling enak tuh pakai pepaya. Ya. Barakallahu fikum. Timun juga bisa. Namun timun nanti terlalu dingin, dia arahnya nanti biasanya terlalu kuat mendinginkan jantung. Sehingga tensi-tensi yang tipe panas itu bisa diturunkan dengan timun. Hipertensi tipe panas. Nah, pertanyaan saya kepada teman-teman semua, kalau hipertensi tipe dingin, timun bisa masuk tidak? Tidak, Ustadz. Tidak. Iya, nanti tambah dingin. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Saya kasih bocoran. Pasien kita hipertensi, kemudian lidah dan matanya berwarna kemerahan. Kira-kira tipe panas apa dingin? Merah? Panas. Panas. Timun bisa masuk? Bisa. Allahu fikum. Kasus lain, pasien ini datang kepada kita dalam keluhan dalam keadaan wajahnya pucat, bibirnya juga rada pucat begitu. Kemudian lidahnya putih, kepucatan, matanya juga pucat, hipertensi, tapi dia bisa kita kasih timun saat itu? Tidak, Ustadz. Nanti kalau kita kasih timun, teman-teman sekalian, timun itu sifatnya dingin. Tubuh yang sudah dingin dikasih yang dingin, maka tubuh akan mengkerut. Ototnya nanti akan mengkerut, sehingga yang kita khawatirkan akan terjadi yang namanya hipertensi dadakan. Jadi mungkin setelah dikasih timun, dia turun sebentar. Setelah itu balik lagi. Dengan angka yang mungkin sama, tapi derajat organ yang telah berbeda. Tambah kendal begitu di jantungnya, kasihan jantungnya. Barakallahu fikum teman-teman semua. Apa nih lagi nih? Sebentar. Saya ngantuk apalagi kalau sedang Zoom. Padahal ditunggu-tunggu tapi giliran Zoom ngantuk banget. Ya mungkin butuh istirahat ya. Butuh minum juga mungkin. Atau yang lainnya. Kalau lagi sulit tersenyum itu masalahnya di mana? Ini biasanya makanannya bermasalah nih. Teman-teman yang sulit tersenyum biasanya makanannya berat-berat. Suka makan gorengan nggak ini? Saudari siapa nih? Atau temannya yang sulit tersenyum itu? Jadi orang-orang tipe dingin kering atau gimana? Ada beberapa tipe orang yang memang sulit tersenyum, teman-teman sekalian. Ini kalau kita bawa kepada 4 unsur, nanti ada melankolis, plekmatik, sanguin, apalagi satu itu, koleris. Nanti ada orang-orang yang senyumnya itu benar-benar tulus, senyumnya itu pas ada maunya, senyumnya itu malu-malu, ada artinya semua itu nanti. Ya, pada intinya kalau susah tersenyum, belajarlah untuk tersenyum. Perbaiki pola makannya, pasti ada yang bermasalah di sana. Baik, ini tidak apa-apa ya, kita banyak ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ya. Kang Taufik ini sampai jam berapa kita aja? Masih berapa menit lagi? Kang Taufik? 1 jam lagi. Berapa jam lagi? Bentar Ustaz, soalnya tadi ini jadi narator dadakan nih. 45 menit lagi. 45 menit lagi. Oke. Baik. Untuk menguatkan lambung gimana? Maksudnya perawatannya. Apakah ada herbalnya? Baik.
Lambung ini teman-teman sekalian sebenarnya cara merawatnya itu dengan memberikan makanan yang mudah dicerna itu dulu. Karena mesin motor kalau teman-teman kasih makanan, kasih mungkin oli yang tidak standarnya, maka cepat aus itu pistonnya. Ya, lambung kita juga demikian, jangan dikasih yang terlalu berat untuk dicerna. Ya, makanan-makanan yang berulang dipanaskan, ya. Makanan-makanan yang sangat lengket, kemudian makanan yang gurih, terus terang itu juga amat kurang baik ya untuk lambung kita. Jadi kalau herbalnya saya tidak bisa mematok karena setiap orang berbeda ya. Setiap orang nanti akan sangat berbeda. Yang jelas di waktu makan, makanlah. Ketika lapar, makan. Kemudian beberapa teknik dari Imam Ibnul Qayyim, kalau teman-teman makan jangan sambil minum. Kalau sedang makan, jangan sambil minum. Jangan minum sebelum makan. Saya ulangi lagi biar dicatat mungkin sama teman-teman yang mau mencatat. Yang pertama adalah jangan minum sambil makan. Kecuali kalau sedang tersedak, minumlah hanya sekedar untuk menurunkan tersedaknya tadi. Kemudian sebelum makan jangan minum. Sebelum makan jangan minum. Setelah makan juga jangan langsung minum. Kemudian jangan minum sehabis berhubungan suami istri. Jangan minum langsung setelah berolahraga. Jangan minum panas dengan dingin. Lagi beli bakso di warung bakso, minumnya es teh. Oh, ini berat ini. Ya. Kemudian jangan banyak makan makanan yang manis yang sudah dikristalisasi atau direkristalisasi. Apa maksudnya? Gula pasir itu sudah dikristalkan, teman-teman sekalian. Dan rekristalisasi itu adalah gula-gula yang dijadikan pada bubuk-bubuk instan. Misalnya pada, mohon maaf, jahe instan itu ada yang dijual-jual ya di pedagang-pedagang di warung-warung itu ada jahe instan, ada apa lagi ya. Yang gitu-gitulah ya herbal instan yang ada di sana itu ada namanya rekristalisasi ulang pada gula itu sehingga menjadi bubuk. Ini menyimpan panas dan panas ini amat merugikan lambung. Tapi ceritanya sebenarnya tidak langsung ke lambung tapi dari liver. Supaya teman-teman tidak bingung, dia akan merugikan dari lambung itu. Kemudian makanan yang terlalu dingin. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dan jajaran para ahli kedokteran timur. Kemudian adalah makanan yang terlalu panas, makanan yang rasanya sama, yang terlalu sering diulang. Misalnya pahit terus dikonsumsi. Yang suka makan pare misalnya, pare terus semingguan. Cabai setiap hari. Nah, ini merusak lambung. Baik, mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran kepada sahabat kita dari Bengkulu ya. Kemudian izin bertanya, maaf tadi telat masuk. Thayyib, barakallahu fikum. Bagaimana untuk menguatkan organ-organ yang disampaikan konsumsi makanan atau herbalnya? Nanti tepatnya kita akan berkenalan tentang organ pada fenomena organ. Ya, nanti kita akan coba bahas di sana bareng-bareng. Kalau setiap wanita haid selalu diiringi sakit kepala yang hebat, secara organ mana yang lemah dan kekurangan qi, dan bagaimana solusinya? Baik. Sakit kepala itu sumbernya dari mana, teman-teman sekalian? Apa penyebabnya? Ada yang tahu tidak? Ini yang belajar Tibun Nabawi. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyebutkan definisi daripada pusing. Ada yang tahu pusing itu apa sih sebenarnya? Dari lambung. Sebelum dari lambung, apa penyebabnya? Angin, Ustaz, angin. Baik, angin. Pikiran juga. Kurang aliran darah ya. Adanya sumbatan oksigen dan darah. Oksigen yang ke otak kurang. Kurang Sumbatan darah. oksigen dan darah. Oksigen dan darah. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya. Yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, suatu ketika ada seorang badui datang kepada beliau. Dan Nabi kita bertanya, "Hai badui, kau pernah sakit, pusing?" Baduinya berkata, "Apa itu pusing?" katanya. Kemudian Nabi mengatakan pusing itu adalah rihun ta'taridu fil ra's. Jadi adalah angin
yang memporak-porandakan kepala atau angin yang menekan saraf-saraf yang ada di kepala. Ternyata dalam traditional Chinese medicine, pusing itu adalah angin. Mau vertigo, migrain, itu adalah sumbernya semuanya adalah angin. Ya, ini tadi saya katakan bahwa Tibun Nabawi sama TCM itu kalau dikaitkan dia ketemu terus teman-teman sekalian. Jarang tidak ketemunya. Makanya saya senang berdua-duaan ini dengan TCM dan Tibun Nabawi. Angin ya. Nah, berhubungan tadi yang teman-teman sebutkan ada kekurangan darah, kekurangan energi. Pada kasus orang-orang yang darahnya cukup, energinya cukup, mereka tetap mereka tetap berpotensi kena yang namanya pusing. Kenapa? Karena angin ini tidak mengenal siapa dan di mana. Angin tidak mengenal siapa dan di mana. Dia akan terus masuk ke mana saja yang dia inginkan. Nah, sekarang angin itu bisa terbentuk dari dalam dan dari luar. Kalau dari luar mungkin teman-teman tahu dari kipas angin, lah dari AC, naik motor kita nggak pakai jaket dan lain sebagainya. Kalau dari dalam angin itu terbentuk banyaknya dari mana? Ada yang tahu? Dari lambung, Ustaz. Dari lambung. Dari liver. Dari feses yang kotor. Dari semuanya berawal daripada liver. Nanti pada diagnosa TCM teman-teman akan mengenal namanya liver yang rising. Angin panas liver yang naik membumbung ke atas. Makanya kenapa alkahil itu? Ini teman-teman sudah pernah belajar kan ya? Ada alkahil, alkalifain. Kenapa titik itu menjadi titik sentral dalam pembekaman? Ternyata di situ ada pertemuan titik teman-teman sekalian. Di situ itu ada pertemuan titik-titik sakral. Ya, diantaranya adalah yang mengarah kepada liver tadi. Al-kahil ini ya, mengarah kepada liver tadi juga. Nah, berkaitan dengan lambung, betul juga nanti ada angin dari lambung, tapi tidak sebesar angin daripada liver. Liver ini adalah yang memprovokasi angin internal. Ya, memprovokasi angin internal. Bagaimana ceritanya? Lambung itu teman-teman punya emosi yang namanya berpikir. Jadi kalau kita berpikirnya bagus, itu lambung kita kuat. Tapi kalau kita kepikiran, kira-kira nih teman-teman pernah nggak kepikiran sesuatu, akhirnya bad mood. Kepikiran sesuatu, tiba-tiba makannya jadi banyak. Kepikiran, mikir banget sampai mendem gitu, akhirnya jengkel sama anak sendiri misalnya, sama suami misalnya. Pernah begitu? Atau sama istri, sama teman, pernah nggak begitu teman-teman sekalian? Pernah. Iya. Rasa yang tadi itu dari liver teman-teman sekalian, dari liver kita. Makanya nanti ada Nabi kita alaihissalam menyarankan makan talbinah. Ya, makan talbinah untuk mendinginkan hati yang panas. Itu bahasanya dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Mirip sekali dengan TCM, hati yang panas. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Tadi pertanyaan apa ya? Sakit kepala, Apa talbinah? Bagaimana? Itu apa? Bubur talbinah. Dia sejenis gandum. Kalau tidak salah di toko-toko herbal teman-teman bisa dapetin. Baik, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan teman kita tadi. Setiap wanita haid diiringi dengan sakit kepala. Ini salah satunya dari angin liver. Dia butuh sentuhan dari suami. Butuh butuh dipeluk mungkin. Butuh dipegang pergelangan tangannya. Butuh disandarkan di dada atau di bahu. Ya, kemudian bisa juga karena kekurangan qi ini. Karena ketika livernya membara, itu biasanya qi-nya menurun, teman-teman sekalian. Ketika liver itu membara, maka qi itu akan menurun. Solusinya bagaimana? Tenangkan livernya. Hadirkan pasangannya. Jauhi makanan-makanan yang mempromosi angin, seperti makanan yang pedas, makanan yang gurih, makanan yang terlalu asin. Ya. Dan yang panas tentunya. Bagaimana?
Kalau tape itu gimana? Kalau tape itu? Tape itu manis sekali, sahabatku. Itu terlalu manis sekali. Itu arahnya, coba antum merasakan dia rasanya manis yang banget ya. Itu nanti saya cenderung melihatnya sih ke ada arah lembabnya. Ini lembab ini akan melemahkan limpa tadi. Limpa pankreas. Ya, melemahkan limpa pankreas. Sedangkan limpa dan pankreas ini adalah ibu daripada lambung, ibu daripada paru-paru, anak daripada jantung. Nanti kita belajar di 5 unsur. Jadi ketika si lambungnya bermasalah, maka jantung dan paru-paru insya Allah juga akan ikut kena dampaknya. Hanya pankreas ini kalau bermasalah itu bisa kemana-mana, bisa kena jantung, ya bisa kena gagal ginjal, bisa kena paru-paru dan lain sebagainya. Penanganan penyakit TBC dan asma bagaimana? Baik, TBC. Ini dalam bahasan kedokteran Tibbun Nabawi juga dibahas. TBC ini ya, berada di paru-paru, penyebabnya adalah dari lambung. Ya. Ini kalau saya tidak salah ingat ini pernah dibahas oleh salah seorang sensei yang mengutip perkataan Imam Ibnu Salah rahimahullah ta'ala. Dan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, saya ada catatannya kayaknya, tapi mana bukunya ya. Itu dari lambung, jadi lambungnya perlu diperbaiki. Sama asma juga demikian. Ya. Kita tidak bisa memastikan ini harus diapakan karena datanya juga kita tidak punya, tapi secara umum adalah lambung pasti ikut berperan di sini. Baik, saya coba 3 pertanyaan lagi, setelah itu kita masuk ke materi darah. Waktu kita ini mungkin tidak panjang. Apa penyebab orang kalau tidur itu mengorok dan bagaimana mengobatinya? Mengorok ini punya beberapa makna ya, tapi secara umum dia kelemahan energi. Dia kelemahan energi, keletihan. Biasanya orang kalau capek itu ngorok. Kalau capek itu biasanya ngorok. Atau kalau dia berlendir maka kelemahan limpa. Ini juga disebutkan dalam kedokteran barat, kedokteran timur. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ya, ketika limpa itu lemah, maka akan terbentuk yang namanya balgam. Balgam ini adalah plegem yang kita sebut dengan dahak. Dahak ini adalah darah yang gagal terbentuk. Darah yang gagal terbentuk akan menjadi dahak. Dan dahak ini akan diangkat ke paru-paru, menjadi batuk berdahak, dan dahak ini juga dapat dibawa kepada perut sehingga perut itu menjadi, perutnya menjadi, saya agak malu mengucapkan ini, tapi perutnya jadi gelembung gitulah di depannya. Dia jadi nggak datar lagi perutnya. Ini kelemahan limpa teman-teman sekalian. Ya. Kemudian selanjutnya, apa judul literatur yang baik untuk belajar sifat-sifat herba? Oh, ini saya belum tahu pasnya yang mana ya. Karena ini sifatnya merenung sih sebenarnya. Ukhti siapa nih? Ukhtiwi Magelang. Mungkin jenengan bisa coba belajar dari Herbal Indonesia, tapi cara belajarnya nanti jadi gini. Kalau Herbal Indonesia itu menggunakan apa ya namanya? Mungkin masih menggunakan ini kimiawinya seperti ini. Terkandung di dalamnya magnesium, terkandung di dalamnya riboflavin dan lain sebagainya. Tapi kalau di dalam Tibbun Nabawi dan TCM kita tidak menggunakan itu, tapi kita menggunakan sifatnya. Misalnya habbatus sauda, itu Tibbun Nabawi ya. Misalnya herbal apa ya? Jahe gitu ya. Sifatnya panas lembab. Ya. Kemudian dia bersifat melancarkan darah karena panasnya maka dia akan melancarkan darah. Biasanya pada herbal klasik itu nanti dijelaskan kapan tidak boleh digunakan. Misalnya jahe kontraindikasi pada kasus kekurangan darah dan energi. Jadi kita pahamnya di situ. Kita menggunakan rasa. Apalagi nanti pada herbal atau makanan gizi secara medis, itu lebih rumit lagi tuh. Kita harus paham rumus-rumus kimiawi pada setiap herba. Maka dari itu Tibbun Nabawi memiliki kemurahan, artinya kemudahan begitu. Saking maha murahnya Allah ya kepada kita mengutus seorang nabi yang secara pengobatannya sebenarnya mudah. Kita menggunakan indera
perasa kita. Jadi dirasakan sifat-sifatnya itu. Satu lagi, Nje, kalau sudah lama nggak bisa hadir karena KB, Nje, bagaimana solusinya biar bisa haid? Ini agak sulit terus terang saja teman-teman sekalian, karena KB ini dia sifatnya memanaskan jiwa, memanaskan liver, sehingga darah ini cenderung sulit terbentuk dan cairan ini akan terkuras dari dalam. Ini saya punya banyak teman-teman ini yang menggunakan KB yang akhirnya sudah hampir 2 tahun atau berapa tahun gitu tidak bisa memiliki momongan lagi. Ya rumusnya sih harus menenangkan livernya dulu, kemudian memperbaiki pola makan yang sebaik-baiknya, kemudian memperbaiki coba tulang belakangnya, kemudian sering melakukan terapi sisir. Ya, teman-teman yang sudah pernah belajar Chosen terapi bisa digunakan terapi sisir itu. Baik, itu dulu mungkin teman-teman sekalian. Saya coba untuk masuk ke materinya dulu ya. Kang Taufik masih berapa menit lagi? Sampai setengah 10. Tinggal 10 menit lagi dong ini. Iya. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, nanti kita bisa lanjutkan lagi insya Allah materinya ini di pekan berikutnya ya. Kalau gitu teman-teman sekalian, ini saya gunakan untuk baca jawab soal aja ya. Pertanyaan dari teman-teman. Silakan yang mau bertanya langsung boleh. Malam ini kita ngambil tentang C-nya dulu aja, nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya secara langsung boleh, silakan. Ana Ustaz. Ya, silakan akhi, barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana itu dulu sering yang sering keluar darah dari dibuka, Bang. Sering keluar darah dari mana? Dari hidung tiba-tiba gitu lagi bahkan ketika tidur itu bangun tidur tiba-tiba kering gitu ya, di hidung tuh ada darah gitu. Itu kenapa ya Ustaz, penyebabnya gitu? Katanya sih itu darah kotor yang keluar dari hidung gitu. Nggak tahu itu penyebabnya gimana, bahkan adik saya juga pernah kejadian gitu, lagi duduk tiba-tiba darah. Terus kalau kelamaan duduk tuh pas bangunnya itu pusing gitu, pernah kejadian gitu ya. Kelamaan duduk tiba-tiba pas bangun tuh kayak kuyang-kuyang gitu, tapi nggak lama beberapa detik itu udah normal lagi gitu. Itu apa penyebabnya Ustaz? Terus bagaimana cara mengobatinya gitu? Baik, barakallahu. Terima kasih Ustaz. Ada 2 pertanyaan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil faedah juga. Yang pertama adalah mudah sekali mimisan. Paru-paru ini adalah teropong luar daripada hidung ini adalah teropong luarnya paru-paru. Jadi sering mimisan itu umumnya karena paru-paru yang kering. Paru-paru yang kering sehingga gampang terjadi mimisan. Sebagian memberikan faedah kepada kita bahwa mimisan itu dari jantung yang panas. Maka panjenengan bisa melakukan perbaikian area cervical sini. Ya, mungkin bisa dikerek gitu ya. Kemudian bisa dibekam di titik al-kahil. Boleh nanti diambil al-kahil, al-katifen atau al-akhta'in. 2 itu. Boleh nggak di sini? Mangga silakan bisa dicoba di daerah sini. Intinya adalah sebenarnya membuang panas dari paru-paru yang terkungkung. Kalau kita sudah paham, ternyata dari paru-paru, maka bebas kita menggunakan titik mana. Bisa titik di depan sini juga, di sini area timus. Ya, bisa juga di titik asadio yang ada di bawah sini, atau laki-laki bisa diambil di atas sini. Atau bisa di belakang di area paru-parunya. Baik, kemudian pertanyaan kedua tadi, bagaimana kalau kita duduk terus tiba-tiba pusing? Ada sebuah istilah dari kedokteran timur, teman-teman sekalian, bahwa bokong itu adalah kepala. Teman-teman bisa pahami nggak? Bahwa bokong itu adalah kepala. Artinya kalau kita terlalu lama duduk, maka kepala kita akan tertindih, akan pusing. Nah, sarannya sebenarnya cuma simpel saja, yaitu rajin stretching. Rajin stretching. Orang normal teman-teman 2 jam minimal dia duduknya. Setelah itu harus stretching. Ini saya setelah ini juga harus stretching nih. Jadi kakinya dilentur-lenturkan. Supaya energinya itu tetap mengalir. Kalau nggak gitu nanti yang kalah tulang belakang kita bagian lumbal dan sakrum.
Bisa difahami akhi Muhammad Siddiq ya tadi yang bertanya? Alhamdulillah, insyaallah Ustaz, jazakallahu khairan. Wa yakum barakallahu fikum. Makanan-makanan pedas kering tidak boleh ya akhi saat ini. Kalau masih sering masih mimisan itu, makanan-makanan yang pedas kering, cabai-cabai ya, dikurangin dulu. Insyaallah. Baik. Baik, silakan dari siapa nih, Mbak Yunita? Silakan Mbak Erisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, mohon Ya. solusinya juga untuk penyakit insomnia sama gondok herbal sama terapinya, Ustadz. Terima Insomnia. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah saya pernah buat seminar kecil tentang insomnia ini penyebabnya banyak ya. Bisa dari angin, tadi teman-teman sekalian, angin, dan angin itu dari liver. Bisa juga dari kekurangan darah dan energi. Namun pada dasarnya, panjenengan bisa coba menggunakan bekam seluncur dulu. Bekam seluncur dulu, nanti rutin, kemudian dibalur minyak hangat. Harapan kita angin-angin internal itu keluar dulu. Tapi ingat, angin itu setelah keluar maka badan ditutup dengan pakaian ya. Dan jaket lah minimal gitu, dan jangan kena angin dulu supaya angin patogen itu nggak masuk lagi ke dalam tubuh ya. Kemudian kalau gondokan ini kalau di medis karena kurangan yodium ya, arahnya sih ke ginjal dan kelemahan limpa. Jadi saya sarankan untuk menggunakan herbal yang menguatkan limpa, seperti misalnya Huangqi kalau saya, astragalus, kemudian Maaf Ustadz, ya. ini pasiennya itu sudah 3 hari sudah tidak bisa nelen gitu Ustadz, yang gondok tadi. Oh, mungkin Mbak, punten amandel mungkin ya. Kalau gondok kan ada di sini Lehernya itu biasanya. lebar ke kiri ke kanannya itu udah lebar, udah besar sih di lehernya itu. Di area atas, berarti leher atas, J. Kiri kanan samping. Samping kiri kanan bagian atas apa di bawah? Kalau di bawah itu nanti kalau dia berada di bawah dan itu di luar, itu kemungkinan malah dari paru-parunya, Om. Tapi kalau dia di dalam, yaitu di di sisi kiri dan kanannya anak lidah, itu amandel. Kalau gondokan itu biasanya ada di bawah sini, gondok. Ada lagi nanti namanya gendongan, ada di sebelah biasanya. Tapi secara umum itu ada sedikit kelemahan daripada Wei-Qi tadi, daripada imun. Masih ingat tadi imun itu dibentuk oleh 3 organ vital, apa saja tadi teman-teman? Wei-Qi kita atau imun kita itu ditopang oleh 3 organ umumnya, apa saja tadi? Bagian atas ada paru, bagian atas ada apa? Jantung. Baik. Atas Bagian atas paru-paru. ada paru-paru dengan oksigen ginjal, yang kita hirup. bawah. Iya betul. Kemudian perut dengan makanan yang kita konsumsi, ginjal dengan jing dari orang tua yang diberikan. Makanya ini harus diperbaiki 3 organ itu. Nanti bisa ditambahkan juga ini area jari-jari bisa diuyel-uyel. Ini rutin tapi ini di sini nih kira-kira di area sini bisa diuyel-uyel. Ini adalah mikrosistem daripada area sini juga. Kira-kira seperti itu mungkin bisa memberikan gambaran. Itu berbeda sama hipertiroid ya Ustadz ya? Hipertiroid itu berbeda sih. Sedikit berbeda dia dengan hipertiroid walaupun secara kelihatan dia sama tapi sumbernya berbeda kalau secara sudut pandang kedokteran timur. Ya. Secara umum adalah kaitannya dengan liver memang dan kelemahan dari organ cerna, organ limpa. Baik itu organ secara murni atau organ dan jiwa yang memang bermasalah. Hipertiroid, hipotiroid juga sama nanti sama seperti itu. Ada kasus, ada
potensi dari jiwanya yang perlu untuk diperbaiki. Kalau kita lakukan terapi bekam atau lintah itu boleh nggak Ustaz? Baik. Bekam basah dan lintah. Oh, host mau bicara nih. Silakan host mau bicara. Maaf, aku pencet itu. Sudah Oh, jawab ini. iya. Iya. Baik, lintah dengan bekam itu sama-sama mengeluarkan darah ya teman-teman ya. Nah, mengeluarkan darah berarti dengan syarat yang kita bekam itu harus cukup darah dulu. Tapi mungkin nanti teman-teman akan bertanya, kan kita tidak mengeluarkan banyak darah. Maka jawabannya kalau sudah berkonsep seperti itu, sebenarnya masih bisa teman-teman lakukan bekam dengan syarat orang yang dingin badannya. Kalau saya orang yang dingin badannya, saya tidak lakukan bekam ya. Saya hangatkan biasanya. Tapi kalau mau dibekam itu cukup dengan beberapa titik saja dan tusukannya juga nggak boleh banyak-banyak. Supaya jiwanya itu tenang di dalam gitu. Karena tusukan itu membuat jiwa berontak, teman-teman sekalian. Jadi menentukan tusukan banyak sedikit, dalam tidaknya, miring atau tegak itu ada caranya. Dan ini juga masuk dalam yin yang kemarin. Tapi saya tidak sampai sana ya bahasnya. Jawaban kita masih boleh, sesuai dengan kondisi dari pasien yang panjenengan sedang lihat. Kalau cukup energi dan darahnya, silahkan dilakukan. Kalau terlalu lemas, sebaiknya dinutrisi dulu atau dibekam hangat, baru nanti dilakukan bekam basah di kemudian waktu. Begitu kira-kira. Ustaz, udah jam setengah 10. Sudah habis ya? Baik, Iya. sudah lewat 5 menit. Saking Baik. Saya kasihkan sedikit penutup ya teman-teman sekalian ya. Baik. Alhamdulillah teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, kita malam ini membahas satu subtema ya dari materi dasar tubuh ini, yaitu tentang energi. Maka PR saya, PR kita semua untuk melihat ketersediaan energi kita itu ada di dalam tubuh kita. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah tidak gampang pegel pinggang. Ini yang gampang pegel pinggang ini C-nya lemah. Ada di sini yang gampang pegel pinggang? Gampang ngantuk di pagi hari? Kalau pegel di punggung gimana Ustaz? Sama saja. Punggung itu nanti ada atas, bawah, dan tengah. Sama ya, yang suka pegal-pegal di punggung, nih, C-nya ini mulai perlu untuk ditonik nih. Kemudian yang pagi hari ngantuk, wah ini juga harus hati-hati nih. Matanya nggak bisa melek tanpa adanya kopi, wah ini juga harus lebih hati-hati nih. C-nya ini perlu untuk ditonik, perlu untuk dikuatkan. Ya. Dan lain sebagainya ya. Nah, materi dasar tubuh ini teman-teman sekalian, kita mungkin coba untuk habiskan dalam 2 atau maksimal 3 kali pertemuan. Mudah-mudahan jadwal kita bisa tertopang dengan baik. Tentunya ini semua berawal dari isi piring kita ya. Isi piring kita. Jadi kalau isi piring teman-teman bagus, bagus. Pola pikir teman-temannya bagus, tambah bagus lagi ini. Materi dasar tubuh di dalam tubuh kita ini. Baik, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tentunya akan sangat banyak sekali kekurangan karena saya juga pelajar kecil, sama seperti mungkin lebih kecil dari teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Sekali lagi semua kekurangan dan kekhilafan saya mohon maaf, dan itu datang dari diri saya pribadi. Yang benar murni datang dari Tuhan kita yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan ini, dan saya berterima kasih kepada Kang Taufik, hafizakumullah, dan kepada teman-teman, hafizakumullah. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya kembalikan kepada Kang Taufik. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz semuanya yang sangat-sangat bermanfaat ini dan waktunya. Oke. Terima kasih Ustaz.